Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini, setelah kita bahas dulu kemarin pangkat dan bentuk akar, sekarang yang ketiga adalah logaritma. Ya. Yang pertama, pengertian dari logaritma. Apa itu logaritma? Nah, kita kenal di sini ada untuk nilai A yang lebih besar dari 0 dengan A tidak sama dengan 1 dengan B lebih besar sama dengan 0 serta N elemen bilangan real, maka berlaku A log B sama dengan N. Nah, itu artinya B itu sama dengan A pangkat N. Misalkan saya ada contoh, nah, 2 log 8 itu sama dengan berapa? Nah, itu dicari dari 8 itu dari 2 pangkatnya berapa. Nah, kalau di perpangkatan dulu, 2 pangkat berapa hasilnya 8, yaitu 3. Maka 2 log 8 itu sama dengan 3. Kemudian saya punya contoh lagi, yaitu 3 log 81. Nah, 3 log 81 ini hasilnya berapa? Nah, kalau dibuat perpangkatannya, yaitu 81 itu sama dengan 3 pangkat berapa? Nah, kalau dijabarkan di sebelah sini, kita coba 3 pangkat 1 hasilnya 3. Kemudian 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 9. Kemudian 3 pangkat 3 pangkat 3 yaitu 9 kali 3 27. 3 pangkat 4 27 kali 3 81. Kita lihat 81 ini dari 3 pangkat 4, maka 3 log 81 hasilnya adalah 4. Nah, dengan pengertian logaritma ini, A yang di sini disebut bilangan pokok, B itu numerus, dan N adalah hasil dari logaritma. Dari pemaparan di atas, pengertian dari logaritma adalah yaitu kebalikan dari perpangkatan. Kebalikan dari perpangkatan. Nah, karena yang dicari di logaritma itu pangkatnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Nah, setelah pengertian logaritma, sini ada 8 sifat dari logaritma. Ya. Yang pertama, A log B dikalikan C. Nah, ternyata kalau B dan C ini dipecah, maka A log B ditambah dengan A log C. Nah, seperti contohnya di sini. Misal saya punya
2 log 8 kali 4. Nah, ini bisa saya pecah menjadi 2 log 8 ya, 2 log 8 ditambah dengan 2 log 4. Itu sesuai sifat yang pertama. 2 log 8 berapa? Yaitu 3, karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ditambah 2 log 4. 2 pangkat berapa hasilnya 4, yaitu 2. Jadi 3 tambah 2, nah, hasilnya 5. Sesuai dengan contoh sifat yang pertama. Sifat yang kedua, sini ada pembagian. Jadi A log B dibagi C. Maka hasilnya kalau B dan C ini dipisah, dibagi itu menjadi dikurangi. Misal seperti ini. Contoh dari sifat kedua. 3 log 9 dibagi 3 misalkan. Maka sesuai sifatnya yaitu 3 log 9 ditambah dengan 3 log 3. Hasilnya menjadi 3 log 9. Nah, 3 log 9 ini 3 pangkat berapa hasilnya 9, yaitu 2. Sorry, ini dikurangi. Kurangi karena dibagi. 3 log 3 1, maka 2 dikurangi 1 yaitu sama dengan 1. Sifat yang ketiga yaitu A log B pangkatnya N. Nah, maka pangkatnya ini bisa keluar. Makanya di sini hasilnya N dikali A log B. Misal di sini saya punya 3 log 25 misalkan. Nah, sesuai sifatnya 25 ini kan 5 pangkat 2. Maka berubah menjadi 3 log 5 pangkat 2. Nah, sesuai sifat pangkat ini bisa keluar. Pangkat ini bisa keluar ke depannya. Berarti hasilnya 2 dikali 3 log 5. Ini sesuai dengan sifat yang ketiga. Berikutnya sifat keempat. Sifat keempat, di bilangan pokok ada pangkat N, di numerus ada pangkat M, maka pangkat ini semuanya keluar ke depan dengan M sebagai pembilang dan N yang ini sebagai penyebut. Nah, sebagai contoh, misal ada 8 log 9. Nah, 8 itu kan ada 2 pangkat 3. Kemudian log 9. 9 itu 3 pangkat 2. Nah, sesuai sifatnya di numerus 2 ini sebagai M dan di bilangan pokok pangkatnya sebagai N, maka hasilnya 2/3 log
Ini ada 2 log 3. Ini kalau sesuai sifatnya. Ini sudah 4 sifat, ini sudah kita pelajari. Sifat berikutnya saya tata dulu. Nah, sifat berikutnya ada A log B. A log B itu bisa menjadi 1 per B log A. Nah, kita lihat pertama bilangan pokoknya A berubahnya menjadi B. Jadi bilangan pokoknya dibalik antara bilangan pokok dan numerusnya. Nah, misalnya saya punya contohnya ini 2 log 3. Nah, hasilnya seperti sifat yang kelima ini, yaitu 1 per 3 log 2. Nah, numerusnya ganti, ditukar antara numerus dan bilangan pokok. Sifat ke-6 sekarang. Sifat ke-6 sini ada A log B, kemudian dikali B log C. Ini sama-sama ada numerus B dan bilangan pokok B, maka hasilnya menjadi A log C. Saya punya contoh di sini. 2 log 5 dikali 5 log 4, maka hasilnya, karena ini numerus dan bilangan pokok sama, maka langsung di A log C. Berarti 2 log 4. 2 log 4 berapa? Yaitu 2. Itu ya. Sesuai sifat ke-6. Sifat ke-7 sekarang. Sifat ke-7 di sini ada A, pangkatnya A log B. Ini ada pangkat, maka hasilnya adalah B. Nah, misalkan seperti ini. Saya punya 2 pangkat 2 log 5 misalnya. Nah, sesuai sifatnya, karena ini sudah sama, maka hasilnya adalah 5. Itu. Nah, kemudian sifat yang terakhir ke-8, yaitu A log B, itu bisa menjadi N log B per N log A. N ini harus sama, terserah kita menuliskan bilangannya berapa, yang penting N di atas dan di bawah ini sama. Nah, contohnya misalkan saya punya 12 log 15 misalkan. Maka hasilnya, kalau N nya saya pilih 2, berarti 2 log 15 per 2 log 12. 2 ini sama. Kalau pilih 3 gimana? Ya enggak apa-apa, atas 3 bawah 3. Yang penting di soalnya bilangan pokoknya berapa. Ya, itu sifat dari logaritma. Ada 8, nanti diterapkan di soal. Nah, misal ada contoh soal seperti ini. Contoh soalnya ya.
Nah, yang pertama soalnya 2 log 16 ditambah 2 log 4 dikurangi 2 log 2. Sesuai sifat yang pertama dan kedua, jika ada ditambah maka numerusnya dikalikan. Jika ada dikurangi maka numerusnya dibagi. Maka di sini jadinya 2 log 16 karena ditambah berarti dikali 4, karena dikurangi berarti dibagi 2. Nah, sekarang tinggal menghitung 16 kalau saya bagi 2 itu ada 8, maka hasilnya 2 log 8 kali 4 yaitu 32. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat 4 saja 16, 2 pangkat 5 32, berarti ini hasilnya 5. Contoh yang kedua, jika ini contoh yang kedua, ini ada soal seperti ini. Jika 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, tentukan 12 log 15. Nah, ini menggunakan sifat di ke-8 tadi ya. Kita buat di sini seperti SD dulu, pohon faktor. 12 itu kalau kita buat pohon faktor, kalau dibagi 2 6 ya. 6 kalau dibagi 2 3. Jadi pohon faktor 12 2 pangkat 2 kali 3. Kalau 15 dibagi 3 sama 5. Seperti ini 3 kali 5 untuk 15 ya. Sesuai sifat dari logaritma, 12 log 15 itu sama dengan, nah bilangan pokok bisa kita pilih 2 atau 3, itu sama saja. Makanya dengan menggunakan sifat ke-8 saya pilih 2 saja, berarti 2 log 15 per 2 log 12 gini ya. 2 log 15 saya pecah jadi 2 log 3 kali 5 ya. Kemudian 2 log 12 saya pecah jadi 2 pangkat 2 kali 3. Sesuai sifat pertama tadi, kalau perkalian berubah menjadi ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5 dibagi 2 log 2 pangkat 2 kali atau ditambah 2 log 3 seperti ini ya. Nah, kita lihat di soalnya 2 log 3 sebagai apa di sini? 2 log 3 adalah P. Kita tulis P di sini. Ditambah 2 log 5. 2 log 5 itu kan tidak ada di soal. Soal hanya 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q. Maka ini harus dipecah dulu. 2 log 5 itu jadi 2 log
3 dikali dengan 3 log 5. Boleh jadi 3-nya sama, maka hasilnya 2 log 5 dibagi, ini sesuai sifat yang ketiga, ada pangkat 2-nya, 2 pindah ke depan, 2 kali 2 log 2 ditambah dengan 2 log 3, yaitu P tadi ya. Nah, saya taruh sini sama dengan, di sini ada P ditambah 2 log 3 tadi apa? P lagi dikali 3 log 5 Q tadi ini ya, PQ ya, per 2 kali 2 log 1. 2 log 1 itu 2 pangkat berapa hasilnya? 2 itu 1, makanya 2 kali 1 adalah tetap 2 plus P. Jadi ini hasil dari 12 log 15 ya. Nah, sekian materi tentang logaritma. Untuk selanjutnya akan saya kasih latihan soal di Google Classroom. Oke, terima kasih. Dengan saya Pak Haryoko untuk pelajaran matematika pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.